Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi Syukri. Di video kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Mari kita lihat contoh soal. Yang pertama, 2 dikali 3, hasilnya tentu adik-adik dengan mudah sudah bisa menjawab. Iya, hasilnya 6. Hasil 6 ini didapat dari 2 dikali 3. Perhatikan, 2 ini bertanda positif. Positif tidak pernah dituliskan ya. Oke. 2 bertanda positif, 3 juga bertanda positif, sehingga hasilnya positif 6. Mari kita bandingkan dengan soal yang kedua. Negatif 2 dikali negatif 3. 2 dikali 3, hasilnya kita sudah tahu 6. Perhatikan angka-angkanya. Tandanya. 2 tandanya negatif. 3 juga bertanda negatif. Karena sama-sama negatif, hasilnya akan positif. Berlaku pada perkalian. Mari kita bandingkan. Positif dikali positif, hasilnya akan bernilai positif. Negatif dikali negatif, hasilnya juga akan bernilai positif. Kalau kita tuliskan aturan secara umum, positif dikali positif, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Cara mudah mengingatnya, ketika tandanya sama, apakah itu sama-sama positif atau tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya akan positif. Ya, kita lanjut untuk soal berikutnya. 5 dikali negatif 4. 5 bertanda positif, 4 bertanda negatif. Kalau berbeda, satunya positif, satunya negatif, hasilnya akan negatif. Jadi 5 dikali 4, hasilnya 20. Begitu juga untuk yang contoh keempat. Negatif 5 dikali 4. Satu negatif, yang satu positif, hasilnya akan negatif. Kalau kita tuliskan, maka positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk perkalian. Kita lanjut untuk contoh yang pembagian. 20 dibagi 4. Berapa hasilnya? 4 dikali berapa yang hasilnya 20? Iya, dikali 5. Kita perhatikan tandanya. 20 bertanda positif. 4 juga tandanya positif. Ketika positif lalu dibagikan, hasilnya akan positif. Jika kita tuliskan positif bagi positif, hasilnya positif. Kita bandingkan dengan yang kedua. 20 dibagi negatif, ini harusnya negatif 20 ya. Negatif 20 dibagi negatif 4. 20 bertanda negatif, 4 juga negatif. Sama-sama negatif, maka hasilnya akan positif. Jadi hasilnya positif 5. Ya, kalau kita tuliskan negatif bagi negatif, hasilnya positif. Ini kita bandingkan, sama seperti perkalian ternyata ya. Ketika dia sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasil pembagiannya itu akan bertanda positif. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Negatif 20 dibagi 4. 20 tandanya negatif, 4 tandanya positif. Satu negatif, satu positif. Kalau dibagikan, hasilnya akan bernilai negatif. Tinggal bagikan 20 bagi 4.
hasilnya 5. Jadi negatif 20 dibagi 4 hasilnya negatif 5. Begitu juga untuk yang soal keempat. 20 dibagi negatif 4. Yang satu positif, yang satu negatif. Karena bertanda berlainan tidak sama, hasilnya akan negatif. Jadi hasilnya negatif 5. Kalau kita tuliskan aturannya, positif bagi negatif, hasilnya negatif. Negatif bagi positif, hasilnya juga akan negatif. Ternyata sama ya, aturan untuk perkalian dan pembagian. Kalau tandanya itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, akan hasilnya positif. Sedangkan kalau berlainan tandanya, satu negatif, satu positif, hasil kali atau hasil pembagiannya itu akan bernilai negatif. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut untuk operasi berikutnya, penjumlahan dan pengurangan. 4 ditambah 7. Iya, jawabannya tentu adik-adik sudah tahu, yaitu 11. Dari mana datangnya 11? Kita perhatikan tandanya. 4 ini bertanda positif. 7 juga bertanda positif. Sama-sama positif. Kalau di penjumlahan, kalau tandanya sama-sama positif, maka tanda dari hasilnya itu akan mengikuti, juga akan positif. Tinggal tambahkan angka-angkanya. 7 ditambah 4, hasilnya 11. Tandanya juga akan positif. Bisa dimengerti ya? Kita lihat perbandingan untuk soal yang nomor 2. Negatif 4 ditambah negatif 7. 4 bertanda negatif. 7 bertanda negatif. Sama-sama negatif. Oke, kalau sama-sama negatif, hasilnya kita jumlahkan. 7 ditambah 4, hasilnya 11. Untuk tandanya akan mengikuti. Karena sama-sama negatif, hasilnya juga akan negatif. Coba bandingkan untuk kedua contoh ini. Tadi sama-sama positif. Tandanya akan mengikuti, sedangkan angkanya tinggal kita jumlahkan. Begitu juga untuk yang sama-sama negatif. Tandanya akan mengikuti, angkanya tinggal kita jumlahkan. 7 tambah 4, 11. Oke, lanjut untuk yang soal nomor 3. 6 ditambah negatif 11. Perhatikan tandanya. 6 bertanda positif, 11 bertanda negatif. Kalau yang satu positif, satu negatif, yang kita lakukan, kurangkan bilangan seperti biasa. Bilangan yang besar dikurangkan dengan bilangan yang kecil. 11 dikurang 6, hasilnya berapa? Iya, hasilnya 5. Untuk tandanya, perhatikan, lebih besar mana bilangan yang di depan positif dengan bilangan yang berada di depan tanda negatif. Lebih besar mana antara 6 dan 11? Iya, lebih besar angka 11. Karena 11 bertanda negatif, sehingga hasilnya negatif. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Negatif 6 ditambah 11. 6 bertanda negatif. 11 bertanda positif. Ini berbeda ya, tandanya satu positif, satu negatif. Apa yang kita harus lakukan? Iya, kita kurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil terlebih dahulu. 11 dikurang 6, hasilnya 5. Kita tuliskan. Lalu tandanya, perhatikan, lebih besar mana antara 6 dan 11? Lebih besar 11. 11 bertanda apa? Bertanda positif, sehingga hasilnya positif. Tidak perlu dituliskan. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. 9 dikurang negatif 3. 9 bertanda positif. 3 memiliki dua tanda di depannya. Ada tanda negatif. Ini yang pertama, kemudian ada tanda negatif yang kedua. Kalau seperti ini, kita bisa tuliskan, kita sederhanakan. Kita tadi sudah tahu bahwa negatif dikali negatif dalam matematika, perkalian ini, tanda kurung ini diartikan sebagai tanda perkalian. Sehingga negatif dikali negatif, hasilnya positif.
Nih, bentuk ini sama dengan yang ini. Tinggal jumlahkan, 9 ditambah 3, hasilnya 12. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.